Lindungi dompet Pi Anda, lindungi masa depan Anda. Dompet jaringan Pi Anda adalah kunci digital untuk ekosistem Pi. Tetap aman, pribadi, dan aman karena keselamatan Anda sama dengan Pi Anda. Jangan pernah membagikan kata sandi Anda dengan siapapun, termasuk sensor atau administrator Pi. Simpan secara offline atau di pengelola kata sandi untuk perlindungan maksimal. Hidupkan autentikasi 2 faktor dan waspadai aplikasi penipuan atau palsu. Selalu gunakan aplikasi atau situs web resmi Pi Network untuk masuk dan mengakses dompet Anda. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat, amin ya rabbal alamin. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Saat ini admin akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana menjaga aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan sampai lenyap begitu saja, diambil mereka yang tidak pernah bertanggung jawab, yang tentunya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Mengapa banyak orang kehilangan Pi yang tidak bisa kembali? Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, untuk mereka yang tidak mengerti cara kerja dompet Pi dan sering bertanya, mengapa Pi saya hilang? Nah, paling tidak di sini ada beberapa jawaban yang dipastikan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Antara lain, pikir itu adalah dompet normal, seperti dompet bank, tapi ternyata menjadi dompet terdesentralisasi. Dompet mainnet Pi tidak sama dengan dompet pertukaran. Ini adalah dompet non-kustodian, yang berarti Anda memegang kunci atau perasa benih atau perasa sandi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membantu Anda pulih jika Anda kehilangannya, bahkan tim inti sekalipun. Banyak orang berpikir, jika Anda kehilangan pas Anda, gunakan email, dapatkan nomor telepon Anda kembali. Tetapi tidak ada email, tidak ada nomor telepon, kerugian permanen. Kemudian, mengapa begitu banyak orang kehilangan Pi? Ini tidak dilakukan penuh KYC dan autentikasi 2 faktor. Pi tidak ditransfer ke dompet mainnet. Lupa atau kehilangan perasa sandi, kehilangan akses, kemudian memasukkan dompet yang salah saat membuat akun, dan tambahkan kategori mainnet. Pi kemudian tidak akan terlihat. Selanjutnya, bisa saja ini terjadi karena ditipu untuk mengirim Pi tanpa mengkonfirmasi kembali penerima dengan mengklik scam dan masukkan frasa sandi yang sembarangan. Paling menyakitkan, tidak ada yang bisa menyimpannya karena blockchain adalah milik Anda. Anda adalah satu-satunya pemilik tunggal. Tentunya Anda bertanggung jawab penuh atas aset yang Anda miliki. Kemudian, mengapa Pi tidak mengautentikasi dengan Gmail atau ponsel Anda? Jawabannya, karena jika Anda menggunakan Gmail atau ponsel Anda,
Pi akan menyimpan dompet Anda bertentangan dengan filosofi terdesentralisasi. Pi menuju Web3 sejati. Anda menyimpan properti itu sendiri, maka Anda bertanggung jawab secara permanen. Namun, Pi telah menambahkan autentikasi 2 faktor dengan email untuk meningkatkan keamanan, tapi masih tidak mungkin untuk mengganti frasa sandi. Sahabat Yasdar, selanjutnya, apakah Pi mengautentikasi nomor telepon Anda saat berinteraksi? Jawabannya saat ini tidak, karena telepon hanya mendukung pendaftaran atau keamanan tambahan, bukan autentikasi setiap transfer Pi. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, perkembangan proyek Pi Network saat ini tentunya menyita banyak perhatian daripada sejumlah orang, terutama mereka yang berkeinginan mendapatkan secara instan aset yang kita miliki. Dengan cara mudah mereka bisa mendapatkannya tanpa harus melakukan penambangan yang jauh. Untuk itu, disinilah kita perlu kehati-hatian, perlu kesungguhan dan waspada yang berlapis, termasuk penggunaan nomor telepon hanya mendukung pendaftaran atau keamanan tambahan, bukan autentikasi setiap transfer Pi. Karena autentikasi SMS rentan terhadap peretasan. Pi memprioritaskan autentikasi 2 faktor, email, dan frasa sandi. Oleh karena itu, kita di sini sedikitnya bisa menarik kesimpulan bahwa Pi tidak membuat Anda kehilangan Pi Anda. Anda kehilangan Pi Anda karena Anda tidak mengerti bagaimana dompet terdesentralisasi bekerja. Anggap saja sebagai dompet aplikasi yang akan mengharapkan aman tanpa kunci tambahan. Pikirkan frasa sandi sebagai kehidupan properti. Jangan pernah Anda sia-siakan karena aset Anda cukup berharga untuk kehidupan Anda dan keluarga ke depan. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur. Ingat, pesan Cheng Dioven, 10 koin Pi saja dipastikan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.